Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua tempat yang sepi itu kosong. Ada jalan-jalan yang sengaja dibiarkan buntu. Bukan karena tidak ada jalan keluar, melainkan karena ada sesuatu yang tidak boleh dilewati. Di sebuah kampung yang jarang disebut namanya, ada satu jalan pendek yang selalu gelap meski siang. Tak ada yang berani melintas setelah matahari tenggelam. Bukan karena takut tersesat, tapi karena takut diperhatikan. Warga sekitar percaya, jika kamu melihat sesuatu di ujung jalan itu, terutama sesajen yang masih hangat, maka sejak saat itu, jalan tersebut tidak lagi buntu untukmu. Malam ini, kita akan menyusuri jalan itu, dan jika kamu mendengar langkah di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi sesajen itu sudah disiapkan untukmu. Tidak ada yang mau melewati jalan itu setelah maghrib. Jalan sempit di pinggir kampung kami berakhir. Buntu tertutup tembok beton setinggi 2 meter, retak dan ditumbuhi lumut hitam. Siang hari tampak biasa saja, tapi malam, jalan itu seperti menelan cahaya. Aku, Raka, baru pindah ke rumah kontrakan di ujung kampung. Malam pertama, aku melihat sesuatu yang membuat tengkuku merinding. Di ujung jalan buntu itu, ada sesajen. Bukan satu, tapi selalu baru setiap malam. Piring anyaman bambu berisi nasi putih yang masih hangat, telur rebus, bunga 7 rupa, rokok menyala setengah, dan segelas kopi hitam yang uapnya masih naik seolah baru saja diletakkan. Padahal, tidak ada satupun warga yang mau mendekat ke sana. "Jangan pernah kamu sentuh sesajen itu," kata Pak RT dengan wajah pucat saat aku bertanya. "Kalau kamu lihat, anggap saja tidak." Aku tertawa gugup, mengira itu cuma kepercayaan lama. Sampai malam ketiga, pukul 02.13 dini hari, aku terbangun oleh suara kaki menyeret di luar. Pelan, basah, seperti kulit telanjang diseret di aspal. Aku mengintip dari jendela. Di bawah lampu jalan yang berkedip, sesajen itu tidak sendirian. Ada sosok berdiri membelakangiku. Tubuhnya tinggi, terlalu kurus. Tulang punggungnya menonjol seperti mau menembus kulit. Rambutnya panjang menjuntai, basah, meneteskan cairan hitam ke tanah. Ia tidak bergerak, tapi aku tahu ia sedang menunggu. Tiba-tiba, kepalanya berputar 180 derajat tanpa menggerakkan tubuh. Wajahnya bukan wajah manusia. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Giginya hitam dan panjang. Matanya kosong, tidak ada bola mata, hanya lubang gelap yang dalam. Ia tersenyum ke arah rumahku, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Sesajen itu kurang 1 porsi. Malam berikutnya, rasa penasaran mengalahkan akal sehatku. Aku keluar rumah membawa senter. Jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang.
Lampu jalan mati satu persatu saat aku melangkah. Sesajen itu ada di sana, tapi sekarang ada piring kecil tambahan di sampingnya. Di atasnya tertulis dengan goresan kasar di tanah, "Untukmu." Aku mundur panik. Tiba-tiba terdengar bisikan dari belakangku, tepat di telingaku. "Kamu sudah lihat, sekarang giliran kamu mengisi." Aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Namun bayanganku di aspal tidak mengikuti gerak tubuhku. Bayangan itu membungkuk, mengulurkan tangan panjangnya ke arah sesajen. Sejak malam itu, aku tidak pernah tidur nyenyak. Setiap jam 2:13, aku mendengar suara piring diseret. Setiap malam, aku mencium bau bunga busuk dan kopi pahit dari kamarku. Dan pagi ini, di depan pintu rumahku, ada piring anyaman bambu, masih hangat, dengan rambutku sendiri di atasnya. Aku sekarang mengerti, sesajen di ujung jalan buntu itu bukan untuk menenangkan makhluk itu. Sesajen itu adalah tanda giliran. Dan jalan buntu itu bukan buntu, itu pintu. Sejak malam itu, jalan buntu itu tetap ada. Temboknya masih berdiri, lampunya masih berkedip seperti biasa. Tapi tidak ada lagi yang berani memastikan apakah sesajen di sana masih diletakkan oleh manusia atau sudah disiapkan oleh sesuatu yang menunggu pengganti. Karena yang melihat terlalu lama akan mulai dipanggil pelan-pelan, lewat mimpi, lewat bisikan, lewat rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Jika suatu malam kamu melewati jalan sepi dan melihat sesajen yang masih hangat di tempat yang tak seharusnya, ingat satu hal: jangan sentuh, jangan tanya, dan jangan pernah merasa aman hanya karena jalan itu buntu. Karena bagi mereka yang menunggu di ujungnya, jalan itu tidak pernah tertutup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai, dan sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya.